Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim-muslimah Indonesia? Kita berjumpa kembali. Dan hari ini tentu kita akan memperbincangkan lagi satu topik menarik bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Kali ini kami bersama lagi dengan Umi Asri Widiarti. Dan kami juga ingin selalu mengingatkan Anda untuk selalu subscribe channel kami. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Please like and share. Hari ini kita akan berbincang tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang tema ta'aruf dan juga pernikahan. Masih berhubungan dengan adanya fenomena pandemi COVID ini, kita pasti ingin bertanya, bagaimana ya seharusnya kita ini menyikapi adanya musibah ini, tapi juga bagaimana kemudian menjaga hati. Nah, kita langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Melisa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali, Umi. Senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita punya satu tema lain nih, yang juga insya Allah menarik untuk diperbincangkan. Karena banyak sekali loh sahabat muslimah yang curhat proses yang tertunda nih, karena adanya pandemi COVID ini. Yang seharusnya mungkin sudah sampai pertemuan, tidak bisa bertemu karena harus menjaga jarak begitu. Atau juga mungkin pernikahan yang sudah direncanakan bersama dengan orang tua tiba-tiba harus tertunda lagi karena tidak bisa mengundang orang. Gimana ya Umi seharusnya nih sahabat muslim-muslimah Indonesia ketika menghadapi masa-masa ini supaya tadi tetap hatinya tetap lurus, meniatkan pada Allah dan tentunya menghadapi orang lain ini juga pede gitu nih. Ya. Jadi Masya Allah ya, ada saja ya fenomenanya ternyata ya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita nggak pernah berpikir ternyata ada juga nih urusan yang tertunda. Salah satunya adalah urusan menikah. Sudah taruh nih ya, sudah hibah, ternyata harus ditunda. Gimana nih Bu ditundanya? Nah kalau misalnya memang tanggalnya sudah dapat tanggal gitu, istikharah sudah mantap, sudah disurahkan, ya sudahlah ayo. Tetap jalankan bisa ya, artinya nggak perlu mengundang banyak tamu, nikah ya bismillah nikah aja, datang ke KUA atau bapak KUA-nya di rumah, yang penting kan sah ya secara agama dan secara hukum. Tapi kalau kemudian ternyata nggak bisa Bu, banyak harus diurus. Nah problemnya tuh kan sebetulnya berat di tadi ya, kalau Mbak Desa bilang nggak enak nih ngomong sama orang, sudah kadung denger, justru nggak usah mikir yang nggak enak. Ini urusan kita sama Allah, yang bisa mempertanggungjawabkan kita, yang akan dimintai tanggung jawab kita, yang kelak begini ABCDEFG-nya kita, semuanya kita. Lalu yang berat tuh di mana? Jangan nggak enak Bu nih hatinya nih, berat nih hatinya nih, nggak bisa. Aduh katanya nggak boleh zikir, katanya nggak boleh ini. Ya ayolah ditata semua bisa kok. Jadi dengan cara apa? Yang pertama, tanamkan dalam hati kita bahwa kita tuh ridho dengan apa yang Allah mau. Ridho itu kan artinya menyerahkan seluruh urusan kita pada kemauan Allah. Ada 3 sih ya, ma'aradallahu minna, ma'aradallahu bina, ma'aradallahu bil kaun. Ma'aradallahu bil kaun itu udah nggak urusan kita nggak dihisab. Karena apa artinya? Apapun yang Allah kehendaki terhadap alam semesta, hukum alam, sunnatu, apapun itu urusannya Allah, nggak usah urusan itu gimana sih kok ada pandemi COVID segala macam, nggak usah, itu bukan urusan kita nggak akan dihisab. Kenapa COVID datang nggak akan dihisab kita, kecuali kita memang melakukan kerusakan, situ ada hisabnya. Tapi kan apa yang Allah kehendaki, ma'aradallahu bil kaun, terhadap alam semesta ini nggak ada tanggung jawab kita. Lalu yang kedua, ma'aradallahu bina, apa yang Allah kehendaki atas diri kita, ya kan? Dan berikutnya ma'aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari. Kalau tadi Allah menghendaki dirimu tuh mau ngapain nih, ada musibah COVID, urusanmu apa? Ini loh ya Allah, ta'arufku tertunda. Lalu apa yang Allah kehendaki setelah kamu itu? Bisa nggak? Kan banyak hal ya bisa dilakukan ketika itu tertunda. Bab naksir itu bukan urusan kita, karena naksir itu letaknya di hati, kita nggak ngerti. Tapi follow up dari naksir menaksir, nah itu perkara. Baru-baru nggak nikah nih aku jadinya cemburu ya kalau dia, itu bukan urusan kita belum menikah kan gitu. Kalau kemudian aduh Bu, aku nggak bisa zikir Bu, sedikit-sedikit inget dia, sedikit-sedikit, ya itu berarti kan ada masalah nih di hati kita. Jadi ini kan babnya sesungguhnya bagaimana caranya kita menjaga hati, bagaimana caranya kita menguatkan stamina iman, meskipun tadi setiap orang tuh merasa berat ya dengan musibah Allah, nggak ada yang nggak berat. Apalagi nih COVID tuh seluruh dunia kena.
Nah, gimana mau menikah Bu, jaga jarak, gimana mau ta'aruf Bu, sementara dia entah jadi nikah atau tidak. Loh kenapa entah jadi? Lah ternyata Bu, tabungan yang akan digunakan untuk menikah harus dia serahkan pada keluarganya untuk mengatasi dampak pandemi. Ya alhamdulillah dong, berarti kan pintu pahala terbuka lagi. Kan bab nikah tuh sebetulnya bukan pada masalah gengsi ya. Kok orang lain bisa nikah di gedung, aku enggak, kan gitu. Bab nikah juga bukan pada masalah seberapa kuat iman kita. Yang paling tinggi imannya, maka dia akan menikah lebih dahulu. Lah kalau kayak begitu mah Imam Syafi'i sudah menikah sejak dulu kala ya. Tapi kan ternyata tidak. Abu Hurairah kan juga ternyata tidak. Sayyid Qutb juga ternyata tidak. Ini kan bukan pada bab iman, bukan. Tapi ini kan bab, ayo nikah itu bagian dari takdir Allah. Ketika kemudian Allah sudah tampaknya dia jodoh saya, itu harus yakin bahwa dia benar-benar jodoh ya kalau sudah mengucapkan akad nikah. Sebelum mengucapkan akad nikah, dia masih orang asing buat kita. Ya, jadi jangan karena urusan sebab pandemi inilah jadinya kan aku nggak bisa ketemu dengan dia. Emang kalau nggak ada pandemi kok ketemuan terus? Kan nggak begitu juga. Jadi ini gimana nih caranya para akhwat yang kemudian Allah coba dengan tertunda pernikahannya sebab ini. Satu, kembalikan lagi lah bahwa ini urusannya iman kepada Allah. Sehingga apapun yang Allah kendaki, ma'aradallahu bina, ma'aradallahu minna, kita on the track, bukan keliru, nggak salah. Oke, aku mau. Yang kedua, setelah itu tetapkan juga ya bahwa yang terbaik itu sudah di tangan Allah, sehingga jangan sampai ada pikiran maksiat. Oke, memang jaga jarak Bu, nggak ketemu, tapi chatnya itu loh mesranya. Nah ini kan yang tahu Allah ya dan dirinya sendiri. Jangan yang itu, kalau udah itu janganlah ya. Jadi tetap dalam kondisi ketaatan kepada Allah meskipun tadi kadang-kadang orang gabut ya selama pandemi. Karena sosial media nih larinya. Iya, betul kan. Jadi sehari-harian itu terus astagfirullahaladzim ya, banyak memohon ampun kepada Allah karena dia cobaan tuh nggak bisa milih. Betul Allah ngasihnya ini ya sudah kan gitu. Demikian tadi sahabat muslim-muslim Indonesia, semoga ini jadi kiat tersendiri ya untuk Anda sahabat muslim-muslimah yang saat ini mungkin sedang berada pada masa menjelang pernikahan. Semoga Allah kuatkan, selalu meminta pada Allah tentu saja. Dan Umi terima kasih sudah hadir kembali hari ini. Semoga besok kita bisa menghadirkan lagi tema-tema yang lebih menarik ya Umi. Insyaallah, amin. Demikian sahabat muslim-muslim Indonesia, jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami, jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.